ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita haturkan rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dengan cara mensyukuri segala nikmat pemberian Allah itu dengan 3 cara sekaligus. Disebutkan oleh para ulama, asyukru yakunu bil qalbi. Syukur itu hendaknya kita sebutkan atau kita yakini dalam hati kita. Meyakini segala hal yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Allah Ta'ala. Yang kedua, asyukru yakunu bil lisan. Syukur itu kita wujudkan dalam lisan kita, mengucapkan sebanyak-banyaknya kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, asyukru yakunu bil jawarih. Syukur yang mewujud dalam anggota badan kita. Allah karuniakan kita nikmat sehat jasmani, kaki tangan yang sehat, penglihatan dan pendengaran yang sehat. Hendaknya kita gunakan untuk melangkah kepada kebaikan. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan kewajiban kita, sholat Jum'ah berjamaah. Khatib tak lupa mengingatkan kepada dirinya dan kepada hadirin yang dimuliakan Allah untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman, takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab di dalam akidah Ahlus Sunnah yang namanya iman, kata para ulama, yazidu wa yanqus. Iman dapat bertambah dan ia juga dapat berkurang. Ulama melanjutkan, yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena maksiat yang kita lakukan. Maka Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita dalam satu riwayat yang sahih, jaddidu imanakum, hendaknya kalian semua perbaharui keimanan itu. Para sahabat radhiyallahu anhum sempat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui keimanan itu? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian membaca kalimat la ilaha illallah. Fa insyaallah dengan kalimat itu akan mengingatkan kepada kita dalam hal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan membawakan satu tema, yaitu 5 cara Allah mengampuni dosa manusia. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa manusia itu dengan cara beristighfarnya seorang hamba. Istighfar itu akar katanya adalah ghafara, yang bermakna as-satru, menutup. Ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, itu maknanya adalah Allah menutup kesalahan-kesalahan hamba itu, menggantinya dengan kebaikan. Maka diikutkan wazan istaf'ala yastaf'ilu, maknanya adalah tolab, permintaan. Maka istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala maksiat yang kita kerjakan. Seperti diperintahkan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surat Nuh
Ayat yang ke-10, faqala ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaknya kalian beristighfar kepada Tuhanmu, kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni. Kalau kita lihat fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi, dalam satu riwayat yang sahih, Nabi bahkan lebih dari 70 kali dalam satu hari memohon ampunan, bertaubat kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga, yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah? Tentu lebih banyak kita laksanakan yang satu ini, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Ini cara Allah yang pertama mengampuni dosa hambanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba itu melalui rasa sakit atau musibah yang ditimpakan kepada hamba itu. Pernahkah kita merasa atau tertimpa satu penyakit, baik yang biasa maupun yang kronis? Pernahkah kita tertimpa satu musibah yang menjadikan hati, pikiran kita ini tertekan? Rumah kebakaran misalnya, atau kehilangan kendaraan, atau musibah-musibah yang lainnya. Kata Nabi SAW, ma min muslim yusibuhul adha, tidaklah setiap muslim yang ditimpakan kepadanya ujian atau musibah, min mardo, dari rasa sakit, wa ma siwahu, atau dari selain rasa sakit, illa hattallah sayyi'atahu, melainkan dengan perantaraan musibah dan rasa sakit itu Allah akan gugurkan dosa-dosa hamba itu. Maka saat kita ditimpakan satu penyakit atau musibah, kita hendaknya berhusnudzon kepada Allah. Itulah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah manakala ada saudara kita, ada keluarga kita yang di akhir hayatnya diberikan sakit oleh Allah sebelum ia wafatnya. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Sebab di akhir hayat Allah runtuhkan dosa-dosanya. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa kita, kekhilafan kita akan dihapuskan oleh Allah dengan amal solih kita. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang buruk kalian dengan perbuatan yang baik. Mengapa? Sebab perbuatan baik kita itu tamhuha, akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Ini adalah cara yang ketiga dengan amal soleh kita. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berikan ampunan itu melalui waktu-waktu tertentu atau waktu yang khusus, seperti datangnya bulan Ramadan. Saat kita mau mengerjakan segala yang Allah perintahkan di bulan itu, puasa maupun qiyam di malam Ramadan, maka Allah dalam satu riwayat menyebutkan ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, Allah akan hapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Ini sebab waktu-waktu yang khusus. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah akan hapuskan dosa-dosa hamba itu melalui perantaraan orang lain. Siapa mereka? Bisa anak-anak kita ataupun mereka orang lain. Anak-anak kita, kendati dia adalah orang, nasabnya adalah nasab kita, selama dia adalah solih, solihah, maka doa-doanya akan sampai kepada kita. Permohonan ampunan yang mereka panjatkan untuk kita semua akan menjadi wasilah bagi kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Atau yang kedua,
melalui perantaraan orang lain yang tidak ada hubungan nasab. Kita didoakan kebaikan oleh mereka. Seperti saat akhir dari khutbah Jumat, selalu khatib mendoakan kepada kita semua, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini contoh doa yang dipanjatkan orang lain untuk memohon ampunan kepada Allah terhadap kita. Pertanyaannya jamaah sekalian sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mungkinkah orang yang mendoakan kita itu adalah orang yang selalu kita zalimi? Tentu saja tidak. Orang yang senantiasa mendoakan kita adalah orang-orang soleh yang senantiasa kita perlakukan dengan baik. Itulah sebabnya pada hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, Nabi memberikan amanah kepada kita. Apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaknya kalian perlakukan manusia, pergauli manusia itu dengan sebaik-baik pergaulan atau sebaik-baik akhlak. Semoga 5 ini menjadikan kita, wawasan kita bertambah sehingga kita dapat memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahi wa kafa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Khatib pada khutbah yang kedua ini kembali mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kemudahan di dalam menjalani kehidupan kita. Allah berikan ketenangan dalam hidup kita dan juga kemudahan di dalam mengarungi ujian-ujian dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nastaghfiruka ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala ta'atik wa thabbit qulubana ala dinik wa fakihna fid din wa fakihna fid din wa fakihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.